Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan kembali melanjutkan mengurai hukum-hukum tajwid yang terdapat pada surah Al-An'am ayat 17. Disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid. Dan jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada hukum tajwid namanya idgham bi gunnah karena ada nun sukun menghadapi huruf ya. Cara bacanya, huruf nun masuk atau dileburkan ke ya disertai bunyi dengungan. Jadi di sini kita tahan dulu. Wa yam. Ada hukum tajwid namanya izhar syafawi. Karena mim sukun menghadapi huruf selain mim dan ba yaitu huruf sin. Cara membacanya, mim dibunyikan dengan izhar atau jelas. Wa iyamsas. Sinnya punya sifat namanya sofir, artinya berdesis seperti suara ular. Wa iyamsaskallahu. Lam jalalah dibunyikan secara tafkhim karena harokat huruf sebelumnya fathah. Cara bacanya dibunyikan dengan tebal dengan cara mengangkat pangkal lidah kita. Wa iyamsaskallahu. Alif lamnya dinamakan dengan alif lam syamsiyah karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu lam. Cara bacanya alif lam tidak dibaca atau disebut dengan idgham syamsi. Hukumnya adalah mad tabi'i muqaddar sebab lam berharokat fathah panjang. Cara bacanya dipanjangkan lamnya 2 harokat. Wa iyamsaskallahu bidurrin. Selanjutnya huruf ra dibunyikan secara tarqiq karena harokatnya di bawah yaitu tanwin fathah, tanwin kasrah ya. Maka cara bacanya tipis ya. Jadi walaupun ada tasydid jangan ditebelin dulu. Bidurrin tipis. Durrin. Selanjutnya ada hukum ikhfa hakiki dengan tingkatan dengung awsat, ikhfa awsat. Karena ada tanwin kasrah menghadapi huruf fa. Cara membacanya tanwin disamarkan ke fa disertai bunyi dengungan. Bidurrin fala. La hukum tajwidnya adalah mad tabi'i dhahiri. Sebab ada alif yang sebelumnya berharokat fathah. Cara bacanya dipanjangkan lamnya 2 harokat. Falaka. Ka hukum tajwidnya adalah mad tabi'i dhahiri. Sebab ada alif yang sebelumnya berharokat fathah. Cara bacanya kaf kita panjangkan 2 harokat. Fala kashifa lahu. Hukum tajwidnya adalah mad silah tawilah. Sebab ada hak dhamir yang diapit 2 huruf hidup. Huruf sebelumnya hidup, huruf setelahnya juga tidak sukun hidup ya. Dan huruf setelahnya adalah hamzah nah yang i ya. Maka hak dhamirnya ini kita panjangkan, boleh 4, boleh 5 harokat. Lahu illa. La hukum tajwidnya adalah mad tabi'i dhahiri. Sebab ada alif didahului harokat fathah. Cara bacanya lam dipanjangkan 2 harokat.
illahu. Kemudian di atasnya ada tanda waqaf, namanya al-waqfu aula, artinya berhenti lebih utama. Di sini ada hukum tajwid namanya idgham bi gunnah, karena ada nun sukun menghadapi huruf ya. Cara bacanya, nun dimasukkan ke ya disertai bunyi dengungan. Tahan. Yam. Selanjutnya ada hukum idhar syafawi, sebab ada mim sukun menghadapi huruf selain mim dan ba, yaitu huruf sin. Cara baca mim sukunnya adalah dibunyikan dengan jelas. Wa yamsaska bi khay. Ada huruf lin atau harfulin, sebab ada ya sukun sebelumnya berharokat fathah. Cara bacanya dilembutkan atau dilunakan. Bi khairin. Huruf ra dibunyikan secara tarqiq, sebab ra berharokat kasrah tanwin ya. Maka cara bacanya adalah tipis ya, ringan, tidak perlu mengangkat pangkal lidah. Bi khairin. Selanjutnya ada hukum ikhfa hakiki dengan tingkatan dengung awsat, ikhfa awsat, sebab ada tanwin kasrah menghadapi huruf fa. Cara bacanya adalah bunyi tanwinnya samar-samar menuju huruf fa disertai bunyi dengungan. Jadi kita sudah siap-siap ke makhraj huruf fa. Bi khairin fahuwa ala. La hukum tajwidnya adalah mad tabi'i muqaddar, sebab la berharokat fathah panjang. Cara bacanya lam panjang 2 harokat. Ala kulli syai. Ada huruf lin, sebab ada ya sukun sebelumnya berharokat fathah. Cara bacanya cukup dilembutkan atau dilunakan. Syai'in. Berikutnya ada hukum ikhfa ab'ad, sebab ada tanwin kasrah menghadapi huruf qaf. Cara bacanya tanwin disamarkan ke qaf disertai bunyi dengungan, dan bunyi dengungannya besar. Syai'in qadir. Apabila berhenti dir, hukumnya adalah mad arid li sukun, karena mad tabi'i ketemu sama huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya ya sukun didahului harokat kasrah, kemudian huruf yang disukunkannya adalah huruf ra. Kalau berhenti, dalnya ini panjang, boleh 2, boleh 4 atau 6 harokat asal konsisten dalam sekali bacaan. Qadir. Nah, ketika ro-nya ini disukunkan, dibaca secara tarqiq. Kenapa? Karena huruf sebelumnya ya sukun. Jadi yang dal ini tidak berpengaruh ya. Pokoknya kalau ada ro disukunkan sebelumnya ya sukun, maka ro-nya tipis. Qadir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Wa yamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Pertanyaan hari ini, coba sebutkan nama hukum tajwid dari yang saya tunjukkan ini. Nama hukumnya apa, sebabnya apa, dan bagaimana cara bacanya. Shadaqallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.